Baklawi dan para jongosnya melawan fatwa para ulama NU yang mengharamkan mendirikan bangunan di pemakaman umum, yang mana jika sudah terlanjur berdiri satu bangunan, maka wajib hukumnya untuk dibongkar demi kemaslahatan bersama. PWI tidak berhak melarang. PWI itu organisasi apa? Di bawah naungan apa? Naungan NU bukan. Nah, ini tindakannya karena dibiarkan, malah kuburan orang-orang wali min auliyaillah dibongkarnya. Ini bukan ajaran NU, bukan dari organisasi NU. Tapi bahwa ngecor di makam umum itu nurut keputusan Muktamar NU, hukumnya haram. Kecuali di makam pribadi. Ngoten niku andai dicor boleh, karena enggak mendolimi orang lain. Ya Allah, memprihatinkan rek. Apa ya Wahid? Saiki ndek kene pasira, terus ndek kene digawe dalan. Padahal ndek kene sukune, ndek kene digawe dalan. Ya Allah. Nah, kula panjenengan ada medsos macam-macam ngeten iki. Harus punya pendirian, mana yang haram, mana yang halal. Pasca pembongkaran cungkup kuburan Baklawi di pemakaman umum Desa Winongan, yang mana tembok dari bangunan cungkup Baklawi tersebut menghimpit makam kiai besar peletak sendi keislaman di wilayah Pasuruan, ada segerombolan kaum jongos yang digerakkan oleh bendoro majikannya untuk menekan aparat kepolisian dan juga pemerintah agar segera menangkap para pejuang yang sedang memperjuangkan marwah Kiai Nusantara, sebab telah melakukan pembongkaran kuburan majikan mereka. Padahal mereka tahu posisi tembok bangunan sangat melecehkan makam kiai besar dari kalangan pribumi Nusantara yang seluruh masa hidupnya telah dihabiskan untuk memperjuangkan agama Allah di wilayah sana. Para jongos Yaman yang bergerak menekan aparat dan pemerintah supaya segera melakukan penangkapan terhadap para pejuang yang telah melakukan pembongkaran. Sejatinya mereka semua telah melawan ulamanya sendiri di lingkungan Nahdlatul Ulama, sebab sudah jelas ajaran dari para ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa haram hukumnya mendirikan bangunan di area pemakaman umum dan diwajibkan bagi kita untuk membongkarnya jika sudah terlanjur ada bangunan yang berdiri di sana. Melihat kebodohan para jongos Yaman yang malah membela sesuatu yang jelas-jelas hukumnya haram, di sini kita menuntut PBNU supaya tidak diam, supaya bersikap gentle dan mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka fatwakan melalui lembaga dakwahnya. Jangan cuma menjadi gerombolan manusia pengecut yang cuma bisa berfatwa namun tidak berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah difatwakannya, hanya karena orang yang melakukan perkara haram tersebut dianggapnya adalah golongan keturunan Rasulullah. Lagi-lagi inilah efek atau daya rusak yang sangat besar ketika menghusnuzoni golongan bajingan Baklawi Yaman sebagai zuriat Rasulullah. Apapun perbuatan biadab mereka, meskipun itu melanggar hukum fikih atau bahkan ada juga yang bertentangan dengan perkara syariat, para kiai yang katanya adalah pemegang otoritas agama, mereka cuma bisa mingkem 1000 bahasa. Menganggap perkara yang bertentangan dengan syariat sebagai satu hal yang bisa ditolerir jika yang melakukan itu adalah orang-orang yang katanya adalah keturunan Rasulullah. Perkara mendirikan bangunan di pemakaman umum, jika para kiai diam, bahkan ada juga yang malah membela, alasannya adalah karena dalam mazhab Syafi'i di sana ada pengecualian, yakni haram hukumnya kecuali orang yang dimakamkan adalah seorang ulama atau aulia illah. Masalahnya, hampir semua Baklawi ketika mati pasti ia akan di-branding sebagai ulama, diceritakan sebagai orang soleh dan teladan, sehingga jika hal ini dibiarkan begitu saja, niscaya kelak seluruh pemakaman umum di seluruh penjuru Nusantara akan dipenuhi oleh bangunan kuburan orang-orang Yaman, sebab seluruh Baklawi di dunia saat ini kaum jongos menganggapnya adalah seorang ulama. Lihatlah komentar-komentar para jongos di berbagai sosial media. Begitu dahsyatnya doktrin golongan Baklawi merusak akal waras umat Islam pribumi Nusantara, sampai-sampai kaum pribumi menganggap Baklawi bukanlah sebuah suku seperti Jawa, Sunda, dan lainnya, melainkan mereka menganggap Baklawi adalah satu golongan ulama.
Tak peduli Baklawi tersebut tidak pernah mondok, seorang pendosa dan ahli maksiat, bagi kaum Jongos, selagi dia adalah golongan Baklawi, maka dia adalah seorang ulama. Bisa dibayangkan, jika aturan mainnya adalah haram mendirikan bangunan di pemakaman umum kecuali itu adalah makamnya ulama, maka seluruh pemakaman umum di Indonesia kelak akan dipenuhi oleh bangunan makam Baklawi Yaman, sebab kaum Jongos sudah pasti menganggap sang bendoro majikannya adalah seorang ulama. Membongkar pekuburan para waliullah, Sing asline tokoh masyarakat kiai iki sing ndi sih, Cak? Sing ngurip-ngurip agama iki asline sing ndi sih? Ya Mas Ron, iki kuburan sapa Mas Ron? Nggak kenal. Nggak kenal. Wong kene ta? Bukan. Tokoh masyarakat kene itu. Bukan. Ya orang panggil ada. Cek sione rek. Apa ya Wahid? Saiki ndek kene pasira, terus ndek kene digawe dalan. Padahal ndek kene sukune. Ndek kene digawe dalan. Ya Allah. Cek nemene. Iki soalnya iki yai mbae Saya soalnya ke abae ke Haji. apa yai Wahid? Iya, Haji Usairi Kejeron Dekaton. Lah mbae Gus Muafik. Ya kok iki padha. Oh padha mbae. Kok biyute kok. Ra iso siapa iki. Iki sirap, pas sirah iki ta. Lho iya iki. Terus iki sekil. Iya. Terus iki digawe dalan ngono ya. Hah? Iya. Waduh. Ra iso siapa ra iso. Ya apa hukumnya lek ngelingkai pesarane uang dah? Haram. Kasus pembangunan kuburan Baklawi di pemakaman umum Winongan, kasusnya tidaklah sesederhana membangun makam saja, yang kata Baklawi dan Jongosnya, makam tersebut adalah makam Aulia Illah. Namun lebih daripada itu, di situ jelas ada upaya yang terang benderang untuk mengubur peran seorang tokoh besar yang juga dimakamkan di sana, yang kebetulan nama sang tokoh besar peletak sendi-sendi agama Islam di wilayah tersebut ada kemiripan nama dengan Baklawi yang dibangun kuburannya menghimpit makam sang tokoh penting sesungguhnya. Beliau adalah Kiai Soleh Musa, tokoh besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Winongan Pasuruan, sebab beliaulah salah seorang tokoh penting yang meletakkan sendi-sendi keislaman di wilayah sana. Sementara Baklawi yang dibangun kuburannya namanya adalah Soleh Al-Hadar, seorang Baklawi yang dari dulu tidak dikenal oleh masyarakat Winongan dan sekitarnya, yang tiba-tiba saja kuburannya dibangun dengan begitu besar, yang bersamaan dengan itu pula mulailah tersebar cerita-cerita tentang betapa pentingnya peran dia sebagai tokoh penyebar agama Islam di sana. Adanya kemiripan nama antara Kiai Soleh, sang tokoh penting sesungguhnya, dengan Baklawi Soleh yang sebenarnya bukanlah siapa-siapa, yang kemudian kuburan Soleh Baklawi dibangun begitu besar menggencet makam Kiai Soleh Musa. Di sana jelas ada indikasi untuk merubah sejarah tentang siapa tokoh penting penyebar agama Islam di Winongan dan sekitarnya. Makam Baklawi Soleh dibangun dengan sangat besar, sedangkan makam Kiai Soleh Musa digencet seperti kuburan orang tidak penting yang tidak punya peran apa-apa. Maka sudah pasti generasi mendatang, orang Pasuruan akan menganggap bahwa Soleh dengan makam besar itulah tokoh yang dahulu menyebarkan agama Islam kepada kakek nenek mereka. Bukan Soleh yang satunya, yang makamnya dikencet oleh tembok bangunan makam Baklawi Soleh yang dikunjunginya. Maka ingatlah, ketika para pejuang yang kemarin membongkar bangunan kuburan Soleh Al-Hadar kini ditangkap pihak kepolisian, kita bersumpah di masa mendatang akan semakin banyak bermunculan para pejuang Nusantara yang tidak akan membiarkan bumi tercintanya diacak-acak oleh gerombolan Baklawi Yaman.